Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang di channel Totri Channel. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan coba bahas lagi tentang aplikasi Pi Network terbaru hari ini. Apa sih updatean terbarunya yang disampaikan oleh Core Team di aplikasinya? Nanti kita bahas. Namun sebelum saya bahas, saya ingin menjawab ya terkait dengan Pak Rasmindiko ya, yang kemarin itu nelpon-nelpon saya di WhatsApp dan juga Japri ya, menanyakan tentang masalah akun daripada frasa sandi Bapak Rasmindiko. Ya, nanti saya akan jawab. Namun sebelumnya kita akan coba bahas lagi tentang Pi Network terbaru hari ini, karena saya baru sempat bikin video ya, sekalian saya jawab aja di video ini nanti ya, karena saya baru keluar kota teman-teman, ini baru nyampe ya. Jadi mohon maaf sekali saya belum bisa jawab ya Pak Rasmindiko. Semoga Pak Rasmindiko melihat video ini. Oke, langsung saja deh kita bahas ya terkait dengan aplikasi Pi Network terbaru hari ini, updatean dari Core Team yang disampaikan langsung ya di aplikasinya. Mari kita bahas dan check it out. Oke guys, ini dia ya teman-teman, terkait dengan informasi yang terbaru dari Core Team hari ini ya teman-teman. Terkait dengan apa ya, KYC ya dan migrasi ya teman-teman. Namun sebelumnya kita coba pahami dulu atau artikan dulu ini ya, apa maksudnya yang paling bawah ini. Tadi saya udah terjemahkan, kita coba cek ya, ini dia artinya. Nah, seperti yang diumumkan pada Pi Today ya, masa tenggang 6 bulan yang penting untuk mempersiapkan Pi untuk jaringan terbuka. Dimulai pada tanggal 1 Juli, Pioneer harus menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet mereka dalam tanggal waktu tertentu yang ditentukan oleh masa tenggang yang mencakup fleksibilitas untuk mengakomodasi Pioneer yang terjebak dalam proses oleh blok sistem ya. Baca lebih lanjut tentang masa tenggang, ambil tindakan dan informasikan kepada tim Anda. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba baca selengkapnya ya, teman-teman, di read more ini, guys. Oke, di bagian read more ini kita coba klik apa artinya dan kita nanti coba lihat ya keterangan lebih lanjutnya. Oke, ini dia teman-teman, langsung saja kita terjemahkan ya supaya lebih mudah. Memberlakukan masa tenggang, migrasi, KYC, dan mainnet, sebuah langkah strategis menuju jaringan terbuka. Oke, jadi akhir-akhir ini memang yang dibahas tentang kalau nggak KYC ya akan menuju open mainnet guys ya, karena ini memang benar-benar nanti akan terjadi open mainnet ya, pasti itu ya, kita tunggu aja. Sebagaimana tercantum dalam pengumuman Pi Today 2024 kemarin ya, masa tenggang KYC 6 bulan dan jendela 6 bulan yang bergulir atau masa tenggang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2024. Jadi selama 6 bulan, 1 Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Sampai Desember itu masa tenggang. Oke, artinya sampai Desember itu nanti kita tunggu, itu masih masa tenggang. Sebagaimana didefinisikan, jadi 6 bulan atau 5 bulan ke depan sampai Desember 2024 ini, itu di mana kita ini mengalami masa tenggang ya. Nah, masa tenggang itu apa? Masa tenggang untuk KYC teman-teman ya. Jadi ada kesempatan bagi teman-teman yang belum dapat undangan KYC atau ya yang KYC-nya kemarin-kemarin yang udah mendapat undangan itu terkendala gitu ya. Jadi Core Team itu memblokir ya KYC kita yang dulu-dulu itu terjebak gitulah oleh sistem, dan itu dibuka lagi mulai 1 Juli kemarin ya, atau ya 1 Juli kemarin. Jadi mulai 6 bulan ke depan sampai Desember itu masih masa tenggang. Jadi kalau besok atau 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu ada yang mengatakan open mainnet, itu tidak benar. Karena Core Team di sini sudah menyampaikan masa 6 bulan itu sejak 1 Juli kemarin sampai nanti di Desember ya. 6 bulan, oke. Itu masa tenggang untuk digunakan. Semua Pioneer itu mencoba, nanti sistem akan mengupgrade untuk KYC ulang bagi yang belum KYC atau bagi yang sudah KYC tapi belum lolos ya. Jadi nanti bisa di KYC ulang lagi. Karena gitu ya teman-teman. Jadi sampai sini paham lah ya. Kemudian Pioneer ya, selama periode ini Pioneer harus mengajukan permohonan verifikasi identitas awal mereka dalam 3 bulan pertama ya, dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet mereka dalam waktu 6 bulan ya. Itu dia teman-teman. Untuk membuat tanggal waktu penting ini menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru, termasuk menghitung waktu mundur pada daftar periksa mainnet, dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop up, dan lain-lain. Jadi nanti KYC-nya lebih simple guys ya. KYC di aplikasi Pi Network nanti lebih simpel, kita tinggal face ya, apa namanya, kamera face aja. Jadi kita nunjukin muka kita aja gitulah, lebih simpel ya nanti. Pembaruan atau antar muka ini akan membantu menginformasikan dan mengingatkan Pioneer tentang tenggang waktu atau tanggal waktu ya masing-masing. Apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet, dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antar muka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu, misalnya menyempurnakan jeda pada pengatur waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi bagi Pioneer yang telah menyelesaikan checklist mainnet dan bermigrasi sepenuhnya. Mereka tidak akan melihat timer di aplikasinya karena persyaratan masa tenggang dan tanggal waktu tidak berlaku lagi bagi mereka. Oke, kemudian untuk mencapai open network pada tahun 2024, nah ini dia ya. Inilah saatnya untuk memperlakukan masa tenggang dan masa transisi. Selama 6 bulan ke depan teman-teman, itu memang benar-benar disiapkan oleh Core Team, nggak main-main ya.
Proses KYC dan migrasi sudah berfungsi di sebagian besar jaringan. Ini berarti sebagian besar pioner seharusnya dapat menyelesaikan KYC dan migrasi mereka sendiri dalam waktu atau dalam masa tenggang 6 bulan. Selain itu, kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pioner yang terjebak selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Selain itu, di tingkat jaringan, pemberlakuan masa tenggang dan akan secara positif meningkatkan kemajuan kolektif kita dalam mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk jaringan terbuka ya. Nah, secara keseluruhan atau overall ya, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus KYC dan bermigrasi ya, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang-orang untuk lulus KYC. Jadi, pada dasarnya teman-teman, apa yang terjadi pada masa tenggang? Nah, masa tenggang ini adalah periode 6 bulan. Jadi dimulai 1 Juli ya, sampai nanti Desember, di mana pioner harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka mereka ya. Harus melakukan ini untuk menjaga semua PAI yang mereka tambang. Jika pioner gagal mengajukan permohonan KYC awal dalam 3 bulan pertama atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan PI mereka dalam waktu 6 bulan 1 Juli 2024, kecuali untuk blok sistem tertentu yang menjeda penghitung waktu mundur, mereka akan hangus ya. Hangus teman-teman, sebagian besar saldo PAI masa lalu selain PAI yang ditambang dalam 6 bulan terakhir sebelum PAI mereka dimigrasi. Ini adalah jendela bergulir 6 bulan ya, terjebak dalam migrasi KYC atau mainnet karena alasan sistem tertentu. Tidak akan dihitung dalam 6 bulan pioner. Secara khusus untuk menghindari kehilangan sebagian besar PAI yang ditambang, pioner harus memastikan bahwa mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggang waktu atau tanggal waktu masing-masing. 1. Mengajukan permohonan KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang yang berarti batas waktu adalah 30 September 2024. Dan yang kedua, selesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi ke mainnet dalam waktu 6 bulan yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember. Jadi pokoknya masa tenggang itu selama 1 Juli sampai 31 Desember ya. Setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki pengatur waktu masa tenggang sendiri ya, tersendiri. Pengatur waktu ini akan terus menghitung mundur selama proses ini menunggu tindakan pengguna dan akan berhenti sementara jika seseorang diblokir oleh sistem dalam langkah-langkah spesifik berikut ini. Tidak memenuhi syarat untuk pengajuan permohonan KYC, terjebak dalam KYC proses lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif, dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Nah, setiap kali ada tindakan tertentu atau tertunda ya dalam proses yang harus dilakukan oleh pioner, baik itu ya pengiriman ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi, item daftar periksa apapun dan lain-lain. Penghitung waktu mundur akan dilanjutkan dengan asumsi bahwa pioner memiliki sisa waktu 10 bulan ya pada pengatur waktu ketika melanjutkan dari jeda, mohon maaf. Pioner akan memiliki waktu 10 atau 1 bulan ya, mana saja yang lebih lama untuk menyelesaikan sisa langkah KYC dan migrasi. Pioner yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tenggang waktu, tanggal waktu masing-masing akan mengamankan dan menjaga keseimbangan PAI yang mereka tambang. Pioner yang melewatkan salah satu tanggal waktu masa tenggang hanya akan menyimpan PAI yang mereka tambang dalam 6 bulan terakhir sebelum PAI mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya ya. Jendela bergulir 6 bulan di mana PAI mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Oke. Nah, catatan bagi pioner yang belum pernah mengajukan permohonan KYC, batas waktu pertama adalah 3 bulan ya, bukan 6 bulan. Oke, paham? Kemudian sebelum mereka harus mengajukan permohonan KYC setelah memenuhi syarat. Tujuannya adalah untuk memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya agar KYC mereka diproses dan PAI mereka dimigrasikan dalam waktu 6 bulan. Batas waktu awal 3 bulan. Untuk pioner yang berlaku juga akan terlihat di fitur pengatur waktu dan antarmukanya. Contoh masa tenggang untuk berbagai skenario pioner. Berikut adalah beberapa skenario untuk membantu menunjukkan tanggal waktu dan persyaratan berdasarkan keadaan pioner tertentu. Masa tenggang untuk pioner yang saat ini memenuhi syarat untuk KYC dimulai pada tanggal 1 Juli 2024. Mereka harus mengajukan permohonan KYC pertamanya paling lambat tanggal 30 September ya 2024 dan harus bermigrasi ke mainnet sebelum tanggal 31 Desember 2024. Bagi pioner yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KYC, pengatur waktunya akan dijeda dan akan dilanjutkan kembali setelah mereka memenuhi syarat. Oke. Jadi pokoknya itu ya tetap inilah, jangan khawatir ya. Bagi pioner yang saat ini berstatus KYC tentatif, waktu 6 bulannya dijeda ya, dan akan dilanjutkan kembali setelah pemblokiran diselesaikan. Kurang lebih gitulah ya. Nah, bagi pioner yang permohonan KYC-nya terhenti dalam proses KYC selama lebih dari 1 bulan, timer 6 bulan mereka juga dijeda dan akan dilanjutkan setelah pemblokiran teratasi. Namun, jeda tersebut akan disempurnakan lebih lanjut di masa mendatang. Pengatur waktu hanya akan dijeda jika terjadi penundaan karena alasan sistem. Jika ada tindakan pengguna KYC yang tertunda, misalnya pengiriman ulang atau pemeriksaan keaktifan tambahan, pengatur waktu tidak akan dijeda. Perintis harus mengambil tindakan yang diperlukan sesegera mungkin dalam waktu hitung mundur ya. Nah, bagi pioner baru nih, masa tenggang akan dijeda hingga mereka menyelesaikan 30 sesi penambangan atau 30 hari ya, periode penambangan minimumnya ya, dan memenuhi syarat untuk mengajukan KYC. Jadi kalau pioner yang baru-baru sekarang kalau mau daftar itu 30 hari baru nanti bisa mengajukan KYC guys ya. Kemudian 2 tanggal waktu masa tenggang akan menyusul setelahnya.
Hal ini juga berlaku bagi pioner baru yang bergabung setelah akhir tahun 2024. Jadi lebih lebih ini ya, bagi pioner barunya gitu ya, lebih dipercepat. Jika pioner mengambil tindakan pengguna yang tertunda dalam proses KYC kurang dari 1 bulan sebelum batas waktu, pengatur waktu akan otomatis bertambah hingga 1 bulan ya, untuk memberikan waktu untuk memproses dan menyelesaikan langkah selanjutnya dalam migrasi KYC dan mainnet. Mungkin ada pengecualian tambahan atau jeda pada pengatur waktu di masa mendatang jika terjadi penundaan sistem besar yang baru. Kami akan mempertimbangkannya dan memutuskan saat kami menemukannya. Oke? Pokoknya intinya seperti itulah ya. Nah, apa artinya ini bagi pertumbuhan jaringan? Masa tenggang tidak akan mempengaruhi anggota baru untuk bergabung dengan jaringan atau menambang secara gratis seperti biasanya, namun pioner harus menyelesaikan KYC dan bermigrasi dalam masa tenggang dengan mengikuti aturan yang sama. Intinya apa ya? Kita harus menyelesaikan KYC ya. Itu soal sistem juga, core team juga PR ya. Kayak gitu, guys. Bentar. Nah, jalan ke depannya. Saat ini mendekati peluncuran Open Network, masa tenggang migrasi KYC dan mainnet adalah langkah penting untuk mempersiapkan komunitas kita menghadapi transisi yang mulus. Periode ini tidak hanya memastikan kesiapan di antara para pioner, namun juga menjunjung tinggi integritas atau kepercayaan ya, kejujuran, PAI dengan menyelaraskan ya dengan prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam white paper kami. Jadi bulan-bulan mendatang sangatlah penting ya, teman-teman. Ini bukan sekedar hitungan mundur, melainkan seruan untuk bertindak bagi semua pioner untuk memantapkan peran mereka di masa depan PAI. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat komunitas kita dan memastikan bahwa setiap pioner dapat berpartisipasi penuh dalam ekosistem mainnet PAI. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang solusi KYC asli PAI Network, baca artikel dan lain sebagainya ya. Kalian bisa baca selengkapnya. Jadi itu teman-teman. Jadi intisari dari updatean core team ya di aplikasi Pi Network itu intinya kita sampai hari ini ya, sampai hari ini adalah masa tenggang di mana itu 1 Juli sampai nanti 31 Desember itu benar-benar harus kita gunakan sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya dalam arti apa? Dalam arti terkait dengan data identitas kita ya. Perbaikilah data kita yang masih banyak salah. Kemudian supaya KYC-nya berjalan mulus untuk mempercepat ya kemajuan yang namanya KYC dan juga Open Network, kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita akan bahas lagi video berikutnya terkait dengan Pi Network. Oke, station in here and keep smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.